Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan, kekuatan, keimanan sehingga kita bisa beribadah, melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Yang tentu saja ini merupakan nikmat yang tidak diberikan oleh semua di kalangan hamba Allah. Karena betapa banyak di antara manusia mereka diberikan kekuatan, diberikan kesempatan, tetapi tidak digunakan untuk ibadah kepadanya. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan juga keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya hingga hari kiamat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an adalah dua amalan yang dapat memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa berkata, ai Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahari. Aku telah menahannya dari makanan dan syahwat di siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an juga berkata, mana'tuhu an-nauma bil laili fasyafi'ni fihi. Aku telah menghalangi dia dari tidur di malam hari, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayusyaffa'ani, maka kedua amalan tersebut yaitu puasa dan Al-Qur'an diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Nah, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah faedah bahwasanya dua amalan yang sangat agung, yaitu puasa dan Al-Qur'an, dapat memberikan syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Jika kita membayangkan jamaah, kiamat itu hari akhir adalah hari yang sangat mengerikan. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala murka. Allah murka semurka-murkanya dan tidak pernah murka sebagaimana murka pada saat itu sebelumnya. Dan ketika itu jamaah, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, seluruh manusia akan menghadap kepada Tuhannya yang telah menciptakannya. Dan setiap manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat ketika di dunia. Ketika setiap manusia dia dipanggil oleh Allah, menghadap Allah, ditanya oleh Allah satu persatu, maka tidak ada satupun dari apa yang pernah dicatat selama di dunia itu meleset. Maka tatkala seorang ketika di dunia dia banyak melakukan dosa, banyak melakukan kesalahan, maka dia akan berputus asa. Karena dia sudah menyangka bahwa dirinya akan dimasukkan ke dalam neraka. Namun lain halnya seorang yang ketika di dunia
dia mengamalkan dua amalan ini, yaitu adalah amalan puasa dan Al-Quran. Ketika seorang hamba yang dahulu ketika di dunia dia mengamalkan puasa dan Al-Quran, ketika dia dipanggil oleh Allah, ditanya satu persatu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dia lakukan ketika di dunia, maka ketika dia mulai ketakutan, ketika dia mulai berputus asa, ketika dia melihat betapa banyaknya dosa yang pernah dia perbuat, tiba-tiba datanglah pahala puasa dan juga pahala Al-Quran. Apa kata puasa? Apa kata Al-Quran? Dia berdiri di hadapan Allah, dia membela yang dahulu yang menjadi sahabatnya ketika di dunia. Puasa mengatakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya hambamu yang ini dulu pernah berpuasa, sehingga ketika siang hari dia menahan lapar dan dia menahan syahwatnya, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka Allah pun mengizinkannya dan dia dimasukkan ke dalam surga. Demikian pula Al-Quran, dia berkata di hadapan Tuhannya untuk membela orang yang dahulu membacanya, untuk membela orang yang dahulu mengamalkannya. Dia mengatakan, wahai Tuhanku, aku telah mencegahnya tidur di malam hari, ketika malam dia membacaku, ketika malam dia sibuk untuk merenungkan Al-Quran. Maka wahai Tuhanku, izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepada orang ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan Al-Quran untuk memberikan syafaat kepada orang yang dahulu di dunia senantiasa membaca dan juga mengamalkannya. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, saya nasihatkan baik kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh jamaah, mari kita maksimalkan dua amalan ini, yaitu amalan puasa dan juga Al-Quran. Karena jika kita maksimal di dalam melaksanakan kedua amalan ini, kita betul-betul ikhlas dalam mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahalanya orang yang beriman. Orang yang beramal soleh tidak akan pernah disia-siakan. Dan Allah akan memberikan pahala kepada seorang yang dahulu sungguh-sungguh di dalam mengerjakan puasa dan Al-Quran. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.